Oke, baik. Ya, saudara, kita lanjut membahas apa yang minggu lalu kita sudah bahas tentang kondisi akhir zaman. Nah, bagaimana kita menghadapi, saudaraku, tantangan akhir zaman yang sangat berat ini. Ya, saudara, kita harus dengar firman Tuhan tentang apa yang mesti menjadi sikap kita, saudara. Karena kalau enggak, kita enggak siap menghadapi akhir zaman yang tantangannya begitu berat. Nah, kita tahu saudara minggu lalu ya kita sudah dengar next bahwa akan ada goncangan-goncangan, berbagai goncangan kita alami di dunia ini saudara. Sampai nanti goncangan yang terakhir di mana Tuhan akan saudara mencurahkan ya apa saudaraku eh, kemarahannya saudaraku ya, murkanya atas dunia ini yang saudara tidak mau bertobat. Nah, itu sebabnya saudara ya kita menghadapi tantangan dari luar. Ini tantangan dari luar kita ya. Tapi saudara kalau kita baca di Alkitab di akhir zaman ada tantangan yang di dalam kita ya, bukan hanya di luar kita tapi di dalam kita ya, di dalam gereja sendiri ya, itu akan ada tantangan yang berat sekali saudara. Nah, untuk itu kita mau belajar tantangan apa yang dari dalam gereja yang kita juga saudaraku mesti berjaga-jaga dan kita mesti bisa mengatasinya. Nah, untuk itu kita mau belajar kitab Yudas, saudara. Kitab Yudas menceritakan tentang hal ini. Ya, Pak. Pada akhir zaman, apa yang akan terjadi di dalam komunitas orang percaya, saudara. Nah, kita baca Yudas 1 ayat 17 sampai 19. Kita tidak baca dari awal karena waktu kita tidak cukup. Nah, kita lihat ayat 17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman. Ya, jadi menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Jadi rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengatakannya kepada kita, saudara. Ya, kita mesti ingat ini bahwa menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek ya yang hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Perhatikan, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Perhatikan saudara. Berarti mereka ini ada di mana? Ada di dalam komunitas orang percaya. Karena mereka pemecah belah. Karena mereka saudara adalah pengejek-pengejek. Ya. Nah, siapa mereka-mereka ini saudara? Ya, ini adalah orang-orang yang saudara masih belum lahir baru. Ya, mereka ini saudara yang kita sebut orang fasik, saudara. Ya, orang fasik itu bukan orang yang nggak tahu Tuhan, ya, bukan orang yang ateis, saudara. Dia tahu Tuhan ada, ya, tapi saudara dia nggak mau taat sama perintah-perintahnya. Dia tidak menjalankan, ya, saudara, apa perintah-perintah Tuhan. Itulah orang fasik, saudara. Mereka ini pengejek-pengejek. Pengejek-pengejek itu adalah orang yang saudara ya ada di tengah-tengah kekristenan ya, tapi saudara merasa benar sendiri. Ya, terus apa saudara? Ya merendahkan orang lain.
ya, merendahkan otoritas. Dia tidak mau taat sama otoritas. Bahkan saudara, dia membicarakan hal-hal yang seringkali dia nggak tahu. Nah, ini dia saudara. Ini di YouTube kita udah lihat ini banyak saudara. Ya, hari-hari ini banyak pengejek-pengejek yang ada saudaraku di tengah-tengah kita. Ya, mereka saudaraku berbicara ya juga tentang kekristenan ya, tapi saudara yang mereka ajarkan adalah saudaraku hal-hal yang sangat berbahaya ya saudara. Kemudian yang paling ya kita perlu perhatikan, mereka ini disebut pemecah belah. Ya, jadi kalau mereka ada, saudara, mereka pemecah belah gereja. Ya, jadi gereja mau dihancurin, saudaraku. Mereka adalah penyusup-penyusup yang saudaraku, saya percaya saudaraku diutus oleh iblis, saudara. Untuk apa, saudaraku? Ya, untuk menghancurkan gereja, ya, dan untuk menularkan gaya hidup, ya, gaya hidup kedagingan saudara ke dalam gereja, ya, dan mereka itu hidup tanpa roh. Nah, ini dia saudara. Nah, saudara, dari mana orang-orang ini saudara? Mengapa ada orang-orang seperti ini di dalam gereja saudara? Nah, kita mau lihat saudaraku, kalau nanti saudara baca dari ayat 1 saudara. Nah, saudara akan tahu saudara, sebab ya ini oleh sebab karena adanya ajaran-ajaran yang bukan berasal dari rasul-rasul, saudara. Ya, telah menyusup ke dalam gereja, saudara. Ajaran-ajaran ya yang menyalahgunakan kasih karunia untuk melampiaskan hawa nafsu. Ya, mereka menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi mereka menyangkal Yesus itu Tuhan, saudara. Ya, mungkin mereka percaya Yesus itu juru selamat, Yesus itu penolong, Yesus itu saudara baik, Yesus itu luar biasa, ya saudara. Mereka percaya itu, tapi mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan, penguasa tunggal hidup mereka. Makanya mereka nggak selamat, saudara. Ingat, Yesus bukan hanya juru selamat, tapi dia Tuhan juga. Ya. Nah, kalau ada orang yang percaya Yesus hanya juru selamat aja, bukan Tuhan, nah akibatnya apa, saudara? Itu dia. Mereka akan saudara menyalahgunakan kasih karunia untuk melampiaskan hawa nafsunya. Ya, sekarang ini udah masuk ke gereja ajaran-ajaran ini, saudara, yang disebut cheap grace, ya, cheap grace. Jadi, saudara, mereka mengajarkan kasih karunia ekstrim. Ya, jadi mereka mengajarkan saudara, oh semua karena kasih karunia. Ya, itu sebabnya saudara kita nggak usah ngaku dosa. Semua karena kasih karunia. Kita nggak usah praktek disiplin-disiplin rohani. Semua karena kasih karunia, saudara. Ya, kita nggak perlu apa, saudara. Ya, kita nggak perlu bertobat. Nah, ini mereka anti pertobatan, saudara. Ya, anti disiplin rohani, anti saudara hal-hal yang demikian. Itu udah masuk saudara ke dalam gereja. Ya, nah, saya pernah saudara punya teman, ya dia punya teman lagi saudara dulu sekolah di yang Christ for the Nation di Amerika. Toto dia kedapatan saudara, ya dia ternyata ya saudara homoseksual. Ya, kemudian dipanggillah oleh ininya saudara kepala sekolahnya, ya. Kepala sekolahnya dipanggil, dinasehatin suruh bertobat, tidak mau bertobat, saudara. Akhirnya dia dikeluarin. Nah, beberapa tahun kemudian teman saya ya yang cukup dekat sama orang ini tanya, gimana kamu? Ketemunya di satu kota, saudara. Nah, tanya dia, kamu gimana? Wah, saya seneng ada di kota ini katanya. Kenapa? Wow, saya udah ketemu gereja yang paling saya suka.
cocok sekali. Loh, kenapa? Ya, iya, karena saya di sini bisa bertumbuh katanya. Nah, teman saya jujur aja dia cukup dekat sama orang ini, jadi dia bisa ngomong apa adanya. Wah, seneng dong saya. Kamu berarti udah berubah dong ya. Wah, puji Tuhan, aku seneng kalau kamu bertumbuh ya. Jujur ya, kamu masih praktek homoseksual nggak? Masih. Loh, katanya kamu berubah. Dia bilang gini, kan semuanya kasih karunia, saudara. Semuanya kan kasih karunia. Nah, ngeri nggak, saudara? Ya, jadi ada orang menyalahgunakan kasih karunia untuk apa, saudara? Ya, untuk melampiaskan hawa nafsunya. Ya, nah ini keadaan akhir zaman, saudara. Gereja seperti ini hari-hari ini. Nah, makanya kita, saudara, nggak boleh terpengaruh sama ajaran-ajaran ini. Kita tidak boleh, saudaraku, mengikuti gaya hidup orang-orang pengejek-pengejek dan pemecah belah ini, saudara. Nah, jadi apakah yang harus kita lakukan, saudara? Supaya kita nggak tersesat, terseret, mengikuti gaya hidup seperti si pencemooh dan pemecah belah yang tidak hidup dengan Roh Kudus ini, saudara. Mereka tidak memiliki Roh Kudus. Nah, saudara, kalau kita ikuti gaya hidup mereka, kalau kita, saudaraku, terseret, saudaraku, dipengaruhi oleh hidup mereka, maka kita nanti, saudaraku, tidak akan siap menantikan kedatangan Tuhan. Bahkan nanti ada orang yang murtad, ikut mengikuti gaya hidup ya antikris, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, kita harus ya tahu bagaimana mengatasi, saudaraku, hal ini. Nah, untuk mengatasi hal ini, saudara, ayat-ayat berikutnya mengajar kita, saudara, bagaimana kita mengatasinya. Next, kita lihat, saudaraku, ya. Maka, saudara, kita harus punya gaya hidup murid Kristus sejati, saudara. Ya, inilah gaya hidup murid Kristus sejati, saudara. Ya, nah kita baca ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini yang pertama, saudara. Ya, kita harus, saudara, membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam roh. Nah, ini poin pertama, saudara. Yang kedua, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya, ini yang kedua, saudara. Pelihara diri kita dalam kasih Allah. Ya. Nah, yang ketiga, saudara. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Nah, kalau saudara baca ya beberapa ayat ini, ya inilah, saudara, ya inilah kuncinya untuk kita, saudaraku, mengatasi ya keadaan yang tadi itu, saudara. Kalau kita mau ya mengalahkan, saudaraku, ya semua hal ya yang kita sedang hadapi, saudaraku. Kalau kita mau tidak terseret ya mengikuti gaya hidup si pencemooh dan pemecah belah itu. Kalau kita mau, saudaraku, siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka kita harus punya tiga gaya hidup ini, saudara. Praktekkanlah tiga gaya hidup ini. Nah, mari kita lihat. Yang pertama,
gaya hidup apa yang harus kita jalankan, saudara. Ya, next, satu lagi. Yang pertama, saudaraku, kita mesti membangun manusia roh kita terus-menerus. Ya, dikatakan bangunlah ya dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Maksudnya apa, saudara? Ya, membangun di atas dasar iman yang paling suci. Ya, ya, kita, saudaraku, ya sudah diletakkan dasar, ya dasar kehidupan kita, fondasi hidup orang Kristen, saudara, itu adalah ya di atas dasar pengajaran rasul-rasul, saudara. Ya, jadi pengajaran rasul-rasul, pengajaran Yesus, pengajaran tentang siapakah Yesus, apakah yang dia lakukan, ya, apakah saudaraku, ya, perintah-perintahnya, itu pengajaran rasul-rasul, saudara. Ya, yang kalau kita mulai belajar itu dari SPK, saudara, ya. Nah, kita mesti apa, saudaraku? Bangun hidup kita di atas fondasi ini, saudara. Pengajaran rasul-rasul ini. Ya, khususnya Matius 5, 6, 7, saudara. Ya, itu basic sekali, itu fondasi hidup kita. Ya, saudara, Yesus bilang kalau kamu mendengar pengajaranku ini, ya, mendengar ya ajarannya Tuhan dan melakukannya, kamu adalah seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang, ya. Jadi dasar fondasi ya yang Tuhan berikan itu seperti batu karang, saudara. Maka saudara, kalau fondasi kita batu karang, ya, maka rumah yang dibangun di atasnya tidak akan roboh. Rumah yang dibangun di atasnya akan kokoh berdiri meskipun kena ombak, meskipun kena banjir, meskipun kena apa, saudaraku, angin, meskipun kena hujan. Saudara, dalam di akhir zaman seluruh hidup kita akan mengalami tantangan-tantangan yang berat, saudara. Kita akan mengalami berbagai hal, ya, saudara, kesulitan, pencobaan, ujian, ya, saudara. Kita akan melihat, saudaraku, itu sekarang terjadi, ya. Kehidupan kita diserang dari segala arah, fondasinya diserang, struktur bangunannya diserang, atapnya diserang, semuanya diserang, saudara. Kalau kita nggak bangun hidup kita di atas dasar batu karang, pengajaran Yesus, pengajaran rasul-rasul, maka kita roboh rumahnya, saudara. Kita akan roboh. Ya, itu sebabnya mari bangunlah hidup kita di atas dasar ya iman yang paling suci. Jadi iman yang paling suci ini konteksnya bicara pengajaran rasul-rasul, saudara. Ya, nanti saudara baca sebelum-sebelumnya, ya. Nah, jadi kita mesti apa, saudara? Karena itu kita mesti ya belajar apa itu pengajaran rasul-rasul, saudara. Haus belajar pengajaran rasul-rasul. Baca, renungkan, lakukan ya firman Tuhan itu, saudara. Saya dorong saudara ya hari-hari ini yang saudara rasa kayaknya saya dasar-dasar kekristenannya belum kuat, ikut lagi SPK, saudara. Ya, kita akan ada SPK, saudara, ke depan ya dengan SPK yang diperbaharui konsepnya yang sangat powerful, saudara. Ya, ikuti, bangun lagi hidup saudara di atas dasar iman yang paling suci, ya, supaya saudara ya benar-benar ngalamin kehidupan yang berbeda, saudara. Tidak seperti pemecah-pemecah itu, saudara. Ya, tidak seperti si pencemooh itu. Ya, kita akan, saudaraku, hidupnya mengalami pertobatan sejati
Kita akan mengalami, saudaraku, kelahiran baru. Kita akan mengalami, saudaraku, hidup yang berubah. Ya, kita akan punya fondasi yang kuat, saudaraku. Kita tidak akan bisa digoyahkan, saudaraku, oleh apapun. Ya, nah, saudara, mari bangunlah diri saudara di atas dasar iman yang paling suci. Penuhlah dengan firman, saudaraku, tiap hari. Ya, itu saya renungin terus, saudara. Pengajaran-pengajarannya rasul-rasul, saudaraku, ya. Pengajarannya Yesus. Nah, itu pertama, membangun manusia roh itu dengan firman. Ya, pengajaran-pengajaran rasul-rasul, saudara. Nah, yang kedua, nggak cukup membangun manusia roh kita hanya dari firman aja. Tapi sebelumnya, ya, sebelumnya. Tapi dikatakan apa, saudara? Ya, sebelumnya berdoalah dalam roh senantiasa. Nah, ini, saudara, ini yang banyak orang Kristen lalai. Tidak berdoa dalam roh. Saudara, kalau kita nggak berdoa dalam roh, nggak bisa kita survive. Nggak bisa kita menghadapi akhir zaman ini, saudara. Terlalu berat akhir zaman ini, saudara. Jadi kita bukan cuma penuh firman, harus penuh roh. Penuh firman dan penuh roh, saudara. Adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Kalau saudara penuh firman, pasti saudara juga harus penuh roh. Ya, penuh roh harus penuh firman. Ini dua hal yang berkaitan. Makanya prakteklah berdoa dalam roh senantiasa. Nah, bagaimana berdoa dalam roh? Apa itu berdoa dalam roh? Berdoa yang dipimpin oleh roh. Maksudnya itu. Nah, berdoa dalam roh, saudara, terutama adalah kita mempraktekkan bahasa roh. Memang bukan hanya bahasa roh, tapi yang terutama berdoa dalam roh itu adalah kita praktek bahasa roh, saudara. Ya, jadi kita bangun pagi, saudara. Tadi pagi udah bangun, ya udah bilang selamat pagi Tuhan Yesus. Ya, begitu udah berdoa selamat pagi, langsung saudara, kira labaka shandara labaka takiara. Ora baka shandara baka takiara baka sandara baka takiara baka sanda. Ora baka shandara baka takiara baka sanda. Langsung saudara, ya berdoa dalam roh. Ya, nah kita seringkali enggak, saudara. Ya, padahal berdoa dalam roh itu sangat dianjurkan. Ya, sangat, bahkan saudaraku, Tuhan mau kita praktek ini tiap hari. Ya, berdoa dalam roh. Ya, Paulus bilang, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Ya, jadi Paulus itu kalau berbahasa roh tidak cuma 3 menit, saudaraku. Ya, mungkin berjam-jam. Dari mana kita tahu? Karena dia bilang lebih dari kamu semua. Nah, gereja Korintus, saudara, itu ngerohnya agak tidak pada tempatnya. Mereka itu kalau bahasa roh, saudara, ya bisa apa? Hampir sepanjang ibadah. Nah, taruhlah kalau ibadah mereka 2 jam, berarti mereka, saudara, berbahasa roh mungkin ya 2 jam gitu, saudara. Nah, Paulus bilang, aku berbahasa roh lebih dari kamu. Berarti dia mungkin lebih dari 2 jam, saudara. Berarti dia berjam-jam berbahasa roh. Ya, nah, saudara, kenapa kita perlu berbahasa roh, saudara? Ya, karena waktu kita berdoa, ya, dengan bahasa roh, roh kita lah yang berdoa. Nah, kemudian ketika kita berkata-kata dalam bahasa roh, kita bukan berkata-kata pada manusia, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti, tapi kita berkata-kata kepada Allah. Dan Allah adalah roh. Berarti kalau roh ngomong sama roh, nyambung, saudara. Makanya, ya, kalau kita adalah makhluk roh, tahukah saudara, engkau adalah ya makhluk roh yang mempunyai jiwa tinggal dalam tubuh. Makanya kalau rohmu nggak pernah aktif berbicara sama roh Allah,
Ya, makanya saudara, manusia rohnya lemah. Ya, makanya kita mesti bangun manusia roh kita tiap hari, saudara. Dengan berbahasa roh, kira labaka shandara labaka takiara baka sanda, maka roh kita, saudaraku, apa ya, diaktifkan, diteguhkan terus. Ingat, kita adalah manusia roh. Makanya kita mesti, saudaraku, terus ya, kita mesti terus bangun manusia roh kita dengan berbahasa roh. Supaya apa, saudaraku? Roh kita, saudaraku, bangkit, kuat, revival, ya. Ya, katanya kalau orang berkata-kata dalam bahasa roh itu meneguhkan ya dirinya sendiri, saudara. Ya, jadi dalam secara pribadi kita harus sering berbahasa roh. Ya, memang kalau dalam pertemuan jemaat, ya, bukan yang nggak boleh, saudara. Tapi kata Paulus, aku lebih suka ya berkata-kata dengan 5 kata yang dapat dimengerti daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh yang nggak bisa meneguhkan iman orang lain, hanya untuk meneguhkan iman sendiri. Kita nggak boleh egois, saudara. Ya, kalau di dalam pertemuan jemaat, ya kita mesti mengutamakan untuk meneguhkan iman orang lain. Tapi kalau secara pribadi, kita harus banyak berbahasa roh. Orang Kristen sekarang terbalik, ya. Justru di dalam ibadah, ya, dia sibuk berbahasa roh, bukannya nggak boleh, saudara, ya. Tapi sibuk bahasa roh, ya, kalau dalam pertemuan bersama atau ibadah. Tapi kalau sendirian, nggak pernah bahasa roh, saudara. Coba, saudara cek kemarin, saudara berbahasa roh berapa menit. Evaluasi, saya tiap hari evaluasi. Kemarin saya bahasa roh berapa lama ya? Apakah saya seperti yang Paulus bilang, ya, dia berbahasa roh lebih dari jemaat Korintus. Saudara, mari kita praktek bahasa roh. Tingkatkan terus tiap hari, saudara. Kurabaka shandara bakata kiara. Lihat kalau enggak hidup saudara berbeda. Karena waktu saudara berbahasa roh, saudara, ya, ini sungguh-sungguh berbahasa roh, saudara, apa yang terjadi? Ya, maka saudara dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus pimpin saudara. Ya, maka saudara berjalan dalam roh. Nah, kalau saudara berjalan dalam roh, apa yang terjadi? Keinginan-keinginan dagingnya mati. Ya, masih ingat minggu lalu, saudara? Ya, kalau kita ke kanan, kita pasti tidak mau ke kiri. Ya kan? Kalau kita ke arah roh, kita pasti tidak mau ke arah daging. Karena ke arah daging berlawanan dengan ke arah roh. Jadi kalau kita tiap hari dipimpin roh, bayangin saudara, matilah keinginan-keinginan daging kita. Mati pasti. Kita nggak akan seperti si pemecah belah itu. Kita nggak akan seperti si pencemooh itu. Kita akan, saudaraku, ya, manusia roh, saudara. Inilah, saudaraku, gaya hidup pertama yang kita mesti praktekkan. Nah, next, gaya hidup yang kedua, saudara. Ya, gaya hidup yang kedua. Katanya apa, saudaraku, ya? Di dalam ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, yang kedua kita mesti memelihara kasih. Ya, Tuhan sudah memberikan kita kasih, saudara. Ya, kasih itu tidak berubah, saudara. Tapi ingat, saudara, kita bisa loh meninggalkan kasih itu. Meninggalkan kasih yang mula-mula itu bisa, saudara. Ya, jadi kita jangan, saudaraku, meninggalkan kasih itu. Kita mesti pelihara hidup kita supaya kita tetap saudaraku, ya, berapi-api dalam kasih. Ya, kita terus, saudaraku, mesti hidup dalam kasih.
Ya, pelihara kasih itu. Kenapa, saudara? Karena kalau nanti saudara baca dalam Matius 24, ya dikatakan, saudaraku, pada akhir zaman ada peringatan Tuhan. Ya, dikatakan karena kedurhakaan semakin bertambah, maka kasih kebanyakan orang menjadi apa, saudaraku? Dingin. Nah, itu, saudara. Jadi pada akhir zaman, saudara, ya, karena tadi itu ya kedurhakaan manusia, ya manusia, saudaraku, terima pengajaran-pengajaran yang nggak benar itu, ya pengajaran apa itu, saudara? Oh, pengajaran cheap grace itu, ya, yang saudara ya durhaka, manusia durhaka, ya makanya karena dia, saudaraku, durhaka, ya maka katanya, saudara, kasih kebanyakan orang ya akan menjadi tawar, ya menjadi apa, saudara, ya menjadi dingin. Nah, akibatnya apa, saudara? Maka manusia saling membenci, ya saling mengkhianat, dan banyak orang akan murtad dan saling menyerahkan dan saling membenci, saudara, ya. Nah, makanya kasih, saudara, enggak boleh menjadi dingin, saudara, ya. Ya, kasihnya Tuhan nggak berubah. Tapi ya kalau kita, saudaraku, yang nggak mempraktekkan kasih Tuhan ini, lama-lama kasih kita menjadi dingin, saudara. Ya, nah makanya, saudara, cara kita memelihara kasih ya adalah seperti apa, saudara? Nah, di sini dibilang kasih tidak mungkin terpelihara jika kita tidak hidup dalam komunitas. Jadi kita nggak boleh, saudaraku, tinggalkan komunitas. Ya, Ibrani pasal yang ke-10, 24, 25 dikatakan ya di situ, saudara, hendaklah kamu saling memperhatikan supaya kamu saling mendorong dalam kasih. Ya, janganlah kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah ya kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, jadi kita nggak boleh ya tinggalin komunitas, saudara. Ya, karena kalau kita tinggalin komunitas, di situ kita akan jadi dingin nanti kasihnya, saudara. Ya, karena kasih itu ya, saudara, mesti apa, saudara? Kita praktekkan terus. Kasih itu apa, saudara? Harus ada subjeknya, harus ada objeknya. Kita sendirian nggak bisa mempraktekkan kasih, saudara. Ya, makanya kita mesti ada dalam komunitas. Ya, komunitas yang bagaimana? Komunitas yang terikat janji. Ya, bukan hanya komunitas yang ya nggak pakai janji, ya pokoknya kita lihatlah nanti gimana ya komunitas kita, kalau lagi asik ya saya setialah, nah, tapi nanti kalau ada masalah bye bye, sorry ya. Nah, itu komunitas yang tidak terikat janji. Tuhan mau kita ada di komunitas yang terikat janji, saudara. Seperti Yesus bilang, kasihilah ya seorang akan yang lain seperti aku mengasihi kamu. Bagaimana Kristus mengasihi kita, saudara? Dia mengasihi kita bukan sebagai ya apa kata-kata klise aja, bukan. Dia mengasihi kita sebagai apa, saudara? Perjanjian. Makanya disebut perjanjian baru. Makanya ini disebut perintah. Inilah perintah baru yang kuberikan padamu. Ya, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kita disuruh saling mengasihi, standarnya sama seperti aku mengasihi engkau. Nah, bagaimana Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita sebagai perjanjian, covenant.
Dia berjanji mengasihi kita. Dia berjanji ya sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia berjanji sampai mati dia mengasihi kita, saudara. Dia mengasihi kita sebagai perjanjian, bukan sebagai apa, saudaraku, kata-kata aja, bukan. Tapi dia mengasihi kita ya sampai kapan, saudara tahu? Sampai mati, saudara. Sampai selama-lamanya. Dia tidak akan berhenti mengasihi kita, saudara. Walaupun kita nggak mengasihi dia, dia tetap mengasihi kita. Itulah covenant, saudara. Nah, saudara mesti ada di komunitas seperti ini. Ya, itulah kompak dan komsel kita, saudara. Kita mesti saling mengasihi sebagai sebuah perjanjian. Saling mengasihi sebagai apa, saudaraku? Ya, sebagai ikatan janji, ya. Mari saudaraku praktekkan ini, baru saudara terpelihara dalam kasih. Nah, yang terakhir saudara, ya, bukan hanya tadi saudara kita terikat janji, tapi yang terakhir ya dikatakan apa saudara, ayat yang ke-22, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Nah, yang ketiga, saudara, kita bukan hanya praktek up, ya, membangun manusia roh kita, in, memelihara kasih kita dalam komunitas, tapi yang ketiga, kita mesti out, praktek out, saudara, menjangkau jiwa. Nah, ingat, saudara, di akhir zaman ini, kalau saudara nggak urusin jiwa, dengar, saudara, saudara pasti akan jadi orang Kristen yang benar-benar buntu nanti, saudara. Ya, kalau saudara nggak ngurusin jiwa, saudara akan ketinggalan, saudara. Ya, karena saudaraku ini adalah bagian dari amanat agung. Ya, kita mesti, saudaraku, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Nah, mulai praktek amanat agung, saudara. Muridkan orang. Nah, dari siapa dulu? Nggak usah jauh-jauh. Jangkau orang yang lemah dulu, saudara. Di kompak, komsel, saudara, banyak orang yang lemah. Yang ragu-ragu. Ya, apalagi yang belum selamat, saudara. Ya, jangkau mereka. Menangkan mereka. Ya, muridkan mereka, saudara. Ya, jangan kita egois ke dalam aja, saudaraku. Ya, kamu lihat saya lihat kamu. Akhirnya, saudara, apa kamu lihat-lihat? Ya, gue bosen sama lu. Nah, makanya kalau kompak, saudara, udah terus ke dalam, terus kompak ini, tinggal tunggu waktunya bubar baik-baik, saudaraku. Nah, makanya kita nggak boleh, mesti up, praktek up, terus in sama out, kita praktek berbarengan, saudara. Ya, jangan tunggu, oh aku in dulu selesai Pak Edi. Jangan, ya. Up itu memang paling penting duluan, ya. Tapi setelah up, in sama out itu barengan, saudara. Ya, jangan tunggu, saya belum waktunya ya, nggak ada waktu ngurusin jiwa. Jangan, saudara. Ya, kompak, saudara harus langsung cepat ngurusin jiwa baru. Ya, ngurusin orang yang lemah, yang ragu-ragu, yang belum selamat. Saudaraku, ya, menangkan mereka, kuatkan mereka, saudaraku, muridkan mereka. Ya, ikuti, ya, saudaraku, SPK. Ya, cara kita muridin jiwa baru, bawa mereka ke SPK, bawa mereka, ya, bina mereka, saudara. Nah, ini yang akan membuat saudara berbeda. Kalau saudara lakukan ini, oh, hidup saudara pasti berbeda. Nah, kalau kita kerjakan bagian kita, saudara, ada janji Tuhan, ya, ada jaminan dari Tuhan, kita pasti akan menang, saudara. Kita pasti akan bisa melewati akhir zaman ini, saudara. Ya, kita akan ketemu Tuhan. Ya, kita tidak akan tersandung. Mari kita baca ayat yang terakhir, saudara. Ada jaminan kemenangan di akhir zaman. Ya, Yudas 1 ayat 24. Bagi dia
yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Haleluya. Kalau saudara praktek 3 gaya hidup ini, up, in, dan out, ya, saudara hidup setia di dalam, saudaraku, komunitas, melakukan pemuritan, ya, ingat saudara, maka saudara akan berhasil, ya, melewati masa sukar ini, saudara. Ya, saudara akan melewati tantangan berat yang akan saudara hadapi di akhir zaman ini. Ya, saudara akan lewat. Jadi saudara, ya, jangan kita berfokus ke hal-hal yang nggak penting, saudara. Ini 3 hal, up, in, out. Praktekkan komunitas, muridkan orang, saudara. Nah, itulah yang membuat saudara akan siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, puji Tuhan. Itu yang saya mau sampaikan, saya mau ingatkan saudara untuk hal ini. Puji Tuhan, saya kembalikan ke teman-teman yang sedang bertugas. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Edi yang sudah memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan berkati pelayanan Pak Edi dimanapun Tuhan percayakan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara